Enggak juga sih, karena kita, ini jawaban serius ya, karena kita pengen kasih eh, full kasih sayang kita berikan sepenuhnya untuk sementara ke Abang El dulu. Tapi bukan berarti ketika kita punya anak lainnya kita tidak adil gitu membagi atau memberikan cinta kita ke mereka. Tapi kita pengen sambil belajar dulu, sambil kita berikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu untuk si bayi ini. Ketika kita udah belajar, baru nanti kita akan pikirkan lah untuk adik-adiknya dia. Ya mungkin kasih waktu kita untuk belajar atau menyesuaikan diri menjadi orang tua 3 tahun atau 4 tahun lah. Jadi nanti udah 4 tahun, si Abang El udah bisa mandi sendiri. Nggak, maksudnya si Abang Elnya udah mulai beranjak ya menjadi seorang anak gitu ya. Sekarang kan masih bisa dibilang masih balita ya. Bayi ya usia-usia 4 tahun lah, 4 tahun mungkin cukup dimana dia bisa siap untuk menjadi seorang kakak buat adik-adiknya. Fabila pilih jadi aktor atau pebisnis? Soalnya yang sekarang dilihat Fabila nggak pernah syuting lagi di TV. Apa masih break dulu nih buat sementara? Ya sebenarnya untuk sementara break dulu ya. Tapi kalau untuk menjawab akankah meninggalkan dunia sinetron atau tidak, saya belum bisa menjawab itu. Memang untuk sementara satu break, satu lagi memang saya memang lagi menggeluti atau lagi memfokuskan diri untuk sambil belajar bisnis ya. Itu satu, dan satu lagi bagaimanapun saya tetap perlu eksistensi ya di TV. Cuma saya akan mencoba peruntungan untuk mencari pekerjaan yang tidak menyita banyak waktu seharian di lokasi syuting. Katakanlah kayak semacam reality show atau TV play, itu kan butuh waktu hanya kerja 2 jam, sejam, apalagi kalau untuk yang acara live ya, tidak taping, itu hanya makan waktu ya sejam 2 jam lah, jadi saya bisa punya waktu banyak untuk keluarga. Harapannya sih seperti itu. Mudah-mudahan ya peruntungan di dunia bidang TV play bisa menjadi jalan yang terbaik buat karir Rizky Bilar selanjutnya. Tapi bukan berarti saya sudah memutuskan langkah bahwa akan meninggalkan dunia sinetron, belum tentu. Gitu. Kita lihat nantilah ke depannya. Apakah ada perubahan dalam keseharian sebelum dan sudah jadi bapak? Seharian, mungkin waktu saya main sama teman udah hampir nggak pernah lagi ya, karena satu, saya harus sadar diri bahwa saya udah menjadi seorang ayah, jadi harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin lah gitu, tidak membuang waktu dengan percuma. Dan teman-teman saya pun juga sadar diri dan tahu diri juga ya, jadi mereka memaklumi lah. Jadi ketika paling waktu ngumpul itu hanya saat main bola, dan main bola biasanya kan saya masih nongkrong lagi, tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Jadi sebisa mungkin ketika satu urusan sudah selesai, saya harus segerakan untuk pulang. Apalagi sekarang kan bayinya lagi lucu-lucunya, jadi ya gampang kangen aja gitu, lagi di luar terus pengen pulang cepat biar ketemu sama Abang El. Kenapa sih Baby Al dideketin terus? Jarang diajak main. Oh iya nanti ya, tapi awas ya kalau udah dimunculin di vlog viewersnya dikit loh. Ya sebenarnya nggak juga sih. Ini mungkin efek dari orang tuanya juga ya. Kan kalian tahu sendiri, Lesti itu kan termasuk jarang yang ngepost kehidupan pribadinya, aktivitas sehari-harinya. Jadi, dan begitu pula ketika dia punya anak. Jadi memang ya begitu, memang anaknya Lesti. Dan gue pun akhirnya sekarang jadi secara tidak langsung jadi ikut-ikutan. Tapi ya untuk kalian nanti kita akan sebisa mungkin lah kasih makan Instagram lah berupa foto-foto bayi kami. Nah ini bener kita saran nih, gimana rasanya waktu ada seseorang yang dekat sama kita tapi dia toksik? Ya sih, gue pernah bilang bahwa sebaiknya hindarin orang-orang toksik. Karena apa ya? Baik. Jika toksiknya itu sudah mencapai level yang tidak bisa diperbaiki, ya mending dijauhkan ya, karena takutnya akan menjadi implikasi buruk buat kehidupan pribadi kalian.
itu kalau menurut saya. Tapi ya kembali lagi kalau memang sisi ketoksikannya orang tersebut masih bisa diperbaiki, ya kita tidak hanya serta-merta, kita jangan langsung untuk menjauhkan diri dari mereka. Coba untuk ya minimal membatasin, tapi jangan terlalu dekat. Menurut gue orang-orang seperti itu jangan terlalu dekat gitu. Tapi kalau memang ya masih bisa diomongin, cobalah. Apalagi gue kadang-kadang ya orangnya tipikal yang kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam diri gue nggak bisa nyimpen. Gue pasti bakal ngungkapin. Lo bisa nggak jangan begini, sesuatu hal ini tidak enak buat hubungan kita gitu, buat hubungan pertemanan kita. Tolong bisa lo rubah. Gue juga akan merubah sisi buruk yang menurut lo tidak baik gitu. Jadi gue akan komunikasiin, gue akan berusaha komunikasiin. Tapi jika memang ketika dikomunikasiin tidak berimpact apa-apa, ya gue mau nggak mau harus melipir, harus menjauhkan diri dari orang tersebut. Pokoknya nggak bagus. Aduh, sabar itu nggak ada batasnya ya. Tapi gue pun pribadi merasa bahwa gue kadang-kadang gue bisa sabar. Ada kalanya gue hanya manusia biasa yang nggak bisa menahan rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa. Tapi bagaimanapun kita harus mengamalkan ya bahwa benar innama ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, innama ma'as sabirin, ya benar kayak. Oke, Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi ya mungkin di masa lalu atau dulu gue termasuk tipikal orang yang temperamen, tapi pelan-pelan gue belajar di kehidupan sekarang. Gue mulai memperbaiki sisi buruk itu. Gue mulai pelan-pelan belajar menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih legowo dalam menerima apapun. Karena gue selalu percaya setiap kita melakukan sesuatu hal yang ikhlas atau menerima sesuatu hal yang mungkin menyakitkan bagi kita, insya Allah Tuhan pasti akan memberi atau mengganti sesuatu itu dengan yang lebih baik. Itu aja. Itu mungkin kunci sekarang gue bisa lebih sabar dalam menghadapi apapun. Ini banyak yang nanya ke Bilar. Kak Bilar kapan ganti profil foto IG? Iya. Nih bagus nih sarannya nih. Nanti ya, gue lagi cari foto profil yang bagus, mungkin foto anak gue kali ya. Lihat nanti deh, foto bertiga kali ya, atau foto KTP. Oke, makasih yang sudah tanya-tanya tadi, sudah request pertanyaan, sudah memberikan saran, sudah curhat-curhat juga ke kita, ke Leslar. Dan ditunggu curhatan-curhatan berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian, pertanyaannya mudah-mudahan bisa membantu kalian atau memberikan solusi buat kalian. Dan mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi jawaban baik, bisa diambil sisi baiknya. Yang tidak baik menurut kalian jangan diambil, dibuang aja. Oke, makasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Gue mohon maaf, sampai ketemu di lain waktu. Dan nanti di next konten ini, di next program ini, Lesti yang akan menjawab pertanyaan dari kalian, ya. Dadah. Kak Bilar, kenapa sih sekarang kumis sama jenggotnya nggak pernah dicukur? Ibu-ibu ini pada mengharapkan Kak Bilar yang klimis lagi mukanya kayak dulu. Karena Lesti suka yang geli-geli. Astagfirullah, jokes terakhirnya teman-teman ya, sangat-sangat keren. Lesti, karena Lesti suka geli. Oke teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan jangan lupa komen. Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.